Skandal politik terbesar tahun ini akhirnya pecah. Ririn Suryo membongkar kelicikan suaminya, Roy Suryo, hingga menyeret nama-nama besar dalam pusaran operasi politik kotor. Ketika fitnah ijazah palsu yang menimpa Wapres Gibran dan Jokowi memuncak, fakta mengejutkan muncul. Ada dalang pendana, ada menteri pembangkang, dan ada pengkhianatan yang tak pernah dibayangkan. Drama politik pengkhianatan dan hancurnya jaringan konspirasi yang selama ini beroperasi dalam bayang-bayang kekuasaan. Roy Suryo bungkam dan ketakutan akan dipenjara. Jokowi, sosok mantan pemimpin hebat sepanjang masa yang selalu dicintai rakyat, Wapres Gibran pemimpin muda pilihan rakyat, mendengar suara rakyat dan peduli rakyat, menomorsatukan rakyat. Malam itu hujan turun pelan membasahi jendela rumah besar yang selama ini tampak megah, namun terasa dingin bagi Ririn. Di balik dinding marmer dan lampu kristal, ia duduk sendiri di ruang kerja, menatap layar ponsel suaminya yang baru saja ia buka dengan tangan gemetar. Bukan karena ia ingin melanggar privasi, melainkan karena naluri seorang istri telah lama berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Pesan-pesan singkat dengan bahasa berlapis kode, panggilan tak dikenal di jam-jam ganjil, serta janji pertemuan rahasia membuat dadanya sesak. Retakan kecil yang dulu ia abaikan, kini berubah menjadi jurang kecurigaan yang sulit ditutup kembali. Ririn Suryo teringat bagaimana beberapa bulan terakhir, Roy Suryo semakin sering pulang larut malam, dengan wajah tegang dan tatapan kosong. Ia bicara seperlunya, tertawa seperlunya, namun jiwanya seakan tak pernah benar-benar hadir. Setiap kali Ririn Suryo bertanya, Roy Suryo selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Urusan politik, urusan negara, urusan yang tak bisa dipahami orang rumah. Dulu, Ririn mempercayai itu sebagai pengorbanan seorang lelaki yang merasa dirinya sedang berjuang. Kini, kalimat-kalimat itu justru terasa seperti tameng untuk menyembunyikan kebohongan yang jauh lebih besar. Di ruang kerja itu, Ririn Suryo mulai menghubungkan potongan-potongan kecil yang selama ini tercecer. Catatan keuangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya, aliran dana yang tak jelas sumbernya, serta nama-nama tokoh berpengaruh yang muncul berulang kali dalam pesan rahasia. Semua terasa terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Ada pola, ada struktur, dan ada tujuan yang terencana. Ririn Suryo menyadari bahwa apapun yang sedang dilakukan Roy Suryo bukan lagi sekedar manuver politik biasa, melainkan bagian dari permainan kekuasaan yang kotor dan berbahaya. Bayangan masa lalu menyeruak ketika Roy Suryo dulu tampil sebagai sosok yang lantang berbicara tentang kebenaran dan keadilan. Ririn Suryo jatuh cinta pada idealisme itu, pada keyakinan bahwa suaminya berdiri di sisi yang benar. Namun kini, idealisme itu tampak berubah menjadi ambisi yang membutakan. Kata-kata tentang perjuangan terasa hampa ketika disandingkan dengan bukti-bukti manipulasi yang ia lihat sendiri. Ririn mulai memahami bahwa kekuasaan memiliki cara licik untuk menggerogoti nurani, perlahan namun pasti. Ketakutan mulai menguasai pikirannya. Ia tahu semakin dalam ia menyelidiki, semakin besar pula risiko yang harus ia hadapi. Nama-nama besar yang terseret dalam pesan-pesan itu bukan orang sembarangan. Mereka memiliki pengaruh, jaringan, dan kekuatan untuk menghancurkan siapapun yang dianggap ancaman. Namun di sisi lain, diam berarti ikut membiarkan kebohongan tumbuh dan merusak lebih banyak hal. Dalam dilema itu, Ririn merasakan beban yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Malam semakin larut ketika Ririn memutuskan menyimpan salinan data yang ia temukan. Dengan hati-hati, ia memindahkan dokumen, merekam ulang pesan suara dan menyusun semuanya dalam satu folder tersembunyi. Setiap klik terasa seperti langkah menuju titik tanpa kembali. Tangannya gemetar, bukan hanya karena takut ketahuan, tetapi karena ia sadar bahwa apa yang ia simpan bisa menjadi kunci runtuhnya banyak orang, termasuk suaminya sendiri. Di balik jendela, kilat menyambar, seolah menyiringi keputusan besar yang baru saja ia ambil. Ririn menatap pantulan wajahnya di kaca, wajah seorang perempuan yang tak lagi sama dengan dirinya beberapa jam lalu. Ada kesedihan, ada amarah, namun juga ada tekad yang mulai mengeras. Ia belum tahu bagaimana semua ini akan berakhir, tetapi ia tahu satu hal, kebenaran telah mengetuk pintunya, dan ia tak lagi bisa berpura-pura tak mendengarnya. Skandal itu pun mulai dari keheningan seorang istri yang memilih membuka mata, bukan dengan teriakan, bukan dengan pengakuan publik, melainkan dengan langkah sunyi mengumpulkan kebenaran. Ririn Suryo belum menjadi pembongkar konspirasi, belum menjadi musuh siapapun, tetapi binih keberanian itulah yang kelak akan tumbuh menjadi badai besar.
Pemberitaan di layar televisi menampilkan wajah-wajah serius para pengamat politik yang membahas isu ijazah palsu yang mulai bergulir liar di ruang publik. Ririn Suryo menyaksikannya dengan perasaan campur aduk, sebab kini ia tahu bahwa apa yang tampak sebagai perdebatan akademik hanyalah lapisan terluar dari operasi yang jauh lebih gelap. Narasi itu disusun rapi, dilemparkan perlahan lalu dibiarkan tumbuh menjadi kecurigaan massal. Ia menyadari bahwa opini publik sedang diarahkan, digiring dengan bahasa yang tampak rasional, namun syarat niat merusak kepercayaan rakyat. Dalam ingatannya, Ririn Suryo kembali pada pesan-pesan yang ia baca semalam. Ada instruksi yang jelas tentang waktu penyebaran isu, siapa yang harus bicara terlebih dahulu, dan media mana yang akan mengangkatnya agar terlihat kredibel. Bahkan ada simulasi reaksi publik yang diprediksi secara dingin, seolah kepercayaan jutaan orang hanyalah angka statistik. Ririn merinding membaca kalimat-kalimat itu, karena ia melihat betapa fitnah dirancang seperti proyek besar, dengan target yang jelas dan dampak yang telah diperhitungkan. Roy di sisi lain tampil di rumah dengan wajah yang semakin keras. Ia mulai sering menerima panggilan singkat lalu pergi tanpa banyak bicara. Ririn memperhatikan perubahan itu dengan mata yang kini jauh lebih waspada. Ia melihat bagaimana suaminya tak lagi sekedar mengikuti arus, melainkan menjadi bagian aktif dari mesin yang memproduksi keraguan. Setiap gerak-geriknya mencerminkan ketegangan aktor yang tahu permainannya sedang berada di fase genting. Isu tersebut perlahan merembet ke berbagai lapisan masyarakat. Di media sosial, potongan narasi disebar, dipelintir, lalu dibenturkan satu sama lain. Ririn menyadari bahwa ini bukan sekedar menjatuhkan nama, tetapi tentang menciptakan kekacauan kepercayaan. Jika rakyat ragu pada legitimasi pemimpinnya, maka celah kekuasaan akan terbuka. Dan disitulah para konspirator menunggu, siap masuk membawa kepentingan mereka sendiri. Di balik layar, Ririn Suryo menemukan bukti bahwa ada dana besar yang digelontorkan untuk menggerakkan operasi ini. Aliran dana mengalir melalui yayasan, konsultan, dan lembaga bayangan yang seolah sah namun berfungsi sebagai penutup. Setiap transaksi meninggalkan jejak yang rapi namun dingin. Ia mulai memahami bahwa fitnah tidak pernah murah, dan siapapun yang membiayainya pasti memiliki tujuan besar yang jauh melampaui sekedar sensasi politik. Ketegangan batin Ririn semakin menjadi ketika ia mendengar percakapan Roy Suryo dengan salah satu rekannya. Nada suara Roy Suryo penuh tekanan, seolah ia sendiri mulai menyadari bahwa permainan ini terlalu besar untuk dikendalikan. Ada kecemasan terselip di balik nada tegasnya, kekhawatiran bahwa satu kesalahan kecil bisa berujung pada kehancuran. Irin menangkap itu sebagai tanda bahwa operasi ini telah melampaui batas aman, bahkan bagi para pelakunya sendiri. Ririn kembali membuka catatan yang ia kemulkan. Ia menyusun kronologi, mencocokkan waktu dan menghubungkan nama-nama yang muncul berulang kali. Semakin jelas baginya bahwa fitnah ini bukan reaksi spontan, melainkan serangan terstruktur terhadap simbol kepemimpinan. Ia sadar jika kebenaran tidak segera diungkap, maka kebohongan itu akan mengeras menjadi fakta di benak publik. Kesadaran pahit Ririn bahwa ia kini berdiri di tengah pusaran yang tak lagi bisa dihindari. Operasi fitnah telah bergerak, roda kekuasaan telah berputar, dan ia menyimpan kunci yang bisa menghentikannya. Namun setiap langkah ke depan berarti mempertaruhkan segalanya. Di antara rasa takut dan tanggung jawab, Ririn mulai memahami bahwa babak selanjutnya tidak hanya akan menguji keberaniannya, tetapi juga menentukan arah nasib banyak orang. Ririn mulai menyadari bahwa lingkaran permainan ini jauh lebih luas dari yang ia bayangkan sebelumnya. Nama-nama yang muncul dalam dokumen dan percakapan rahasia bukan sekadar tokoh pinggiran, melainkan figur-figur berpengaruh yang selama ini dikenal publik sebagai orang terhormat. Mereka hadir dalam berbagai peran, ada yang menjadi penyandang dana, ada yang bertugas membuka akses media, dan ada pula yang bertindak sebagai pengarah opini di balik layar. Semuanya tersusun rapi, seolah jaringan ini telah lama disiapkan dan hanya menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Salah satu temuan paling mengejutkan bagi Ririn adalah adanya pertemuan-pertemuan tertutup yang sengaja dilakukan di luar jalur resmi. Hotel kecil di pinggiran kota, villa sunyi di daerah pegunungan, hingga ruang rapat pribadi milik kolega bisnis digunakan sebagai tempat menyusun strategi. Dari potongan jadwal dan pesan yang ia baca, Ririn melihat bagaimana isu fitnah dipetakan seperti peta perang, lengkap dengan target, risiko, dan rencana cadangan jika situasi berbalik. Tidak ada ruang untuk moral, yang ada hanya perhitungan untung dan rugi kekuasaan. Di tengah jaringan itu, Ririn menemukan sosok yang perannya paling membuatnya bergidik, seorang pejabat aktif yang diam-diam bersikap berseberangan dengan pemerintah yang ia layani. Dengan wajah publik yang tenang dan kata-kata yang terukur,
tokoh ini ternyata berperan sebagai penghubung antara kekuatan politik lama dan ambisi baru yang haus pengaruh. Bagi Ririn, ini adalah bentuk pengkhianatan paling telanjang, menikmati fasilitas kekuasaan sambil merongrongnya dari dalam. Roy, yang selama ini terlihat dominan, ternyata bukanlah pusat dari segalanya. Ia hanyalah satu simpul penting dalam jaringan besar yang jauh lebih licik. Ririn mulai melihat posisi suaminya sebagai pion berharga, seseorang yang berani tampil di depan, menanggung risiko, sementara para dalang utama tetap bersembunyi di balik bayang-bayang. Kesadaran itu membuat hatinya perih, karena ia tahu Roy mungkin telah menjual dirinya sendiri pada permainan yang tak sepenuhnya ia kendalikan. Setiap bukti baru yang ditemukan Ririn semakin menegaskan bahwa tujuan akhir jaringan ini bukan sekadar menjatuhkan nama baik seseorang. Mereka ingin menciptakan ketidakpercayaan sistemik, membuat rakyat ragu pada institusi, pada sejarah, dan pada masa depan. Dengan kepercayaan yang runtuh, kekuasaan menjadi cair dan mudah direbut. Ririn melihat betapa berbahayanya skenario ini, karena dampaknya tidak hanya politis, tetapi juga sosial dan moral. Di sisi lain, Ririn mulai merasakan tekanan yang semakin nyata. Ada pesan singkat anonim yang masuk ke ponselnya, ada mobil asing yang beberapa kali terparkir terlalu lama di depan rumah. Semua itu cukup untuk membuatnya sadar bahwa gerak-geriknya mungkin sudah mulai terendus. Ketakutan kini bukan lagi bayangan abstrak, melainkan kehadiran yang mengintai di sekitar kehidupannya sehari-hari. Dalam keheningan malam, Ririn bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia menyadari bahwa setiap nama besar yang ia catat adalah tembok tinggi yang suatu hari harus ia hadapi jika memilih berbicara. Namun ia juga tahu bahwa diam berarti membiarkan tembok itu terus berdiri, menindih kejujuran dan menghancurkan harapan banyak orang. Konflik batin itu membuatnya sulit tidur, namun juga menguatkan tekad yang perlahan tumbuh di dadanya. Kesadaran pahit bahwa kebenaran sering kali berdiri sendirian di hadapan kekuasaan kolektif. Ririn kini tak hanya menghadapi pengkhianatan dalam rumah tangganya, tetapi juga pengkhianatan para elit terhadap rakyatnya sendiri. Ia belum melangkah keluar, belum bersuara, namun satu hal menjadi semakin jelas baginya, ketika jaringan konspirasi ini akhirnya runtuh, guncangannya akan menggoyahkan fondasi negeri. Tekanan yang semakin terasa membuat Ririn mulai memahami bahwa ia tidak bisa lagi bergerak sendirian. Bukti yang ia miliki memang kuat, tetapi tanpa perlindungan dan strategi yang matang, semua itu bisa lenyap atau berbalik menghancurkannya. Ia mulai memikirkan kemungkinan mencari sekutu, orang-orang yang masih memiliki nurani dan keberanian di tengah sunyinya ketakutan. Namun setiap nama yang muncul di benaknya segera diselimuti keraguan, sebab di dunia yang penuh intrik ini, kepercayaan adalah mata uang paling mahal dan paling langka. Di sela aktivitas rumah tangga yang tampak normal, Ririn diam-diam menyusun langkah-langkah kecil. Ia menggandakan dokumen, menyimpan salinan di tempat terpisah, dan mengamankan data dengan cara-cara yang tidak mencolok. Setiap tindakan dilakukan dengan kesabaran dan kehati-hatian, seolah ia tengah berjalan di ladang ranjau. Kesalahan sekecil apapun bisa memicu kecurigaan dan membuka pintu pada bahaya yang lebih besar. Roy semakin sering menunjukkan gelagat gelisah. Percakapan mereka menjadi kaku, dipenuhi jeda dan tatapan yang saling menghindar. Ririn bisa merasakan bahwa Roy menyimpan beban berat, namun bukan lagi beban idealisme, melainkan ketakutan akan konsekuensi. Dalam beberapa momen singkat, Ririn menangkap sorot mata Roy yang penuh penyesalan, seakan ada bagian dari dirinya yang ingin berhenti tetapi sudah terlanjur terlalu jauh melangkah. Suatu malam, Ririn tanpa sengaja mendengar percakapan Roy yang terdengar lebih tegang dari biasanya. Nada suaranya meninggi, lalu merendah, penuh desakan dan ancaman terselubung. Dari potongan kalimat yang ia tangkap, Ririn memahami bahwa ada tekanan dari atas, dari sosok-sosok yang tidak mau rencana mereka gagal. Roy bukan hanya menjalankan perintah, tetapi juga sedang dijaga agar tetap patuh. Di saat yang sama, isu fitnah di ruang publik semakin memanas. Diskusi-diskusi di media dipenuhi opini yang saling bertabrakan, membuat kebenaran kian sulit dibedakan dari kebohongan. Ririn melihat bagaimana narasi palsu itu mulai hidup sendiri, tidak lagi membutuhkan penciptanya. Ini membuatnya sadar bahwa waktu menjadi musuh terbesar, semakin lama ia diam, semakin mengakar kebohongan itu dalam benak masyarakat.
Rasa bersalah mulai menghantui Ririn setiap kali ia melihat dampak dari permainan ini. Ia membayangkan orang-orang biasa yang bingung, terpecah, dan saling curiga karena informasi yang dimanipulasi. Kesadaran bahwa dirinya menyimpan kunci untuk menghentikan kekacauan itu membuat hatinya semakin berat. Ia tidak lagi sekadar seorang istri yang terluka, tetapi seorang saksi yang memikul tanggung jawab moral besar. Di tengah pergulatan itu, Ririn mulai memikirkan satu jalan yang selama ini ia hindari, berbicara kepada pihak yang benar-benar independen, yang tidak terikat kepentingan politik. Pikiran itu menakutkan, namun juga memberi secercah harapan. Ia tahu langkah ini akan mengubah segalanya, menghancurkan sisa-sisa kehidupan normal yang ia miliki, tetapi mungkin inilah satu-satunya cara agar kebenaran tidak mati di tangannya. Keputusan yang belum diucapkan, namun telah bulat di dalam hati Ririn. Ia berdiri di ambang perubahan besar, sadar bahwa setelah langkah berikutnya diambil, tak akan ada jalan kembali. Di balik ketakutan dan kesepian, tekadnya menguat, jika jaringan kebohongan ini harus runtuh, maka runtuhlah, meski ia sendiri harus ikut terluka dalam prosesnya. Keputusan yang mulai mengeras di hati Ririn membuat setiap detik terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia hidup dalam dua dunia yang bertabrakan, satu dunia yang tampak normal dengan rutinitas harian, senyum basa-basi, dan percakapan ringan, dan dunia lain yang penuh kecurigaan, data rahasia, serta ancaman yang tak terucap. Setiap kali Roy duduk di hadapannya, Ririn harus menahan diri agar wajahnya tidak membocorkan badai yang berkecamuk di dalam dada. Ia belajar menyembunyikan kegelisahan dengan ketenangan palsu, karena ia tahu, sedikit saja retak pada sikapnya bisa menjadi tanda bahaya. Pada suatu siang yang tampak biasa, Ririn memberanikan diri menguji batas. Ia melempar pertanyaan ringan tentang isu yang sedang ramai dibicarakan publik, seolah hanya ingin tahu pendapat suaminya. Reaksi Roy di luar dugaan, wajahnya menegang seketika, rahangnya mengeras, dan jawabannya terdengar terlalu defensif. Dari sana, Ririn menangkap satu hal penting, isu ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan luka terbuka yang siap meledak kapan saja. Ketegangan itu mengonfirmasi kecurigaannya bahwa Roy berada di bawah tekanan besar, mungkin lebih besar dari yang pernah ia akui. Di balik semua itu, Ririn mulai menyusun jalur komunikasi rahasia. Ia mengingat kembali seseorang dari masa lalunya, seorang kenalan lama yang dikenal berintegritas dan tidak terikat langsung dengan lingkaran kekuasaan. Menghubungi orang itu bukan perkara mudah, sebab satu langkah ceroboh bisa membuka seluruh permainan. Dengan hati-hati, Ririn menyusun pesan singkat yang ambigu namun bermakna, berharap orang tersebut memahami sinyal yang ia kirimkan tanpa perlu penjelasan berlebihan. Hari-hari berikutnya dipenuhi penantian yang menyiksa. Setiap getaran ponsel membuat jantung Ririn berdegup kencang. Ia mulai menyadari betapa rapuhnya posisi seseorang yang menyimpan kebenaran di tengah lautan kepentingan. Tidak ada jaminan bahwa orang yang ia hubungi akan membantu, selalu ada kemungkinan bahwa niat baiknya disalahartikan atau, lebih buruk lagi, dilaporkan kepada pihak yang justru ingin membungkamnya. Sementara itu, Roy terlihat semakin terisolasi. Ia jarang tertawa, jarang berbicara panjang, dan lebih sering termenung. Ririn melihat bagaimana suaminya mulai kehilangan kendali atas perannya sendiri. Ada momen singkat ketika Roy tampak ingin berbicara jujur, namun selalu mengurungkan niatnya. Seolah ada tembok tak kasat mata yang menahan setiap kata, dibangun dari ketakutan dan ancaman yang tak pernah disebutkan secara terang. Di ruang publik, narasi fitnah terus bergulir dan membesar. Ririn melihat bagaimana sebagian masyarakat mulai terpecah, saling mencurigai, saling menuduh. Diskusi yang seharusnya sehat berubah menjadi perdebatan penuh emosi. Pemandangan itu membuatnya semakin yakin bahwa apa yang terjadi bukan lagi soal satu atau dua tokoh, melainkan tentang rusaknya kepercayaan sosial. Kebohongan yang dibiarkan terlalu lama telah menjelma menjadi senjata yang melukai banyak pihak. Suatu malam, pesan yang ditunggu akhirnya datang. Singkat, berhati-hati, dan penuh makna. Isinya bukan janji, tetapi kesediaan untuk mendengar. Bagi Ririn, itu sudah lebih dari cukup. Ia menutup ponsel dengan tangan gemetar, menyadari bahwa satu pintu telah terbuka. Jalan di depan masih gelap dan penuh risiko, namun setidaknya ia tidak lagi berjalan sendirian. Ririn menatap langit malam dari balik jendela, merasakan campuran takut dan lega yang sulit dijelaskan.
Ia tahu langkah berikutnya akan membawa konsekuensi besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi banyak orang. Namun untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia merasakan secercah harapan, bahwa kebenaran, meski tertindih kekuasaan, masih memiliki kesempatan untuk menemukan jalannya. Pertemuan itu direncanakan tanpa detail yang mencolok, seolah hanya janji biasa di tengah kesibukan kota. Ririn memilih tempat yang tak meninggalkan kesan eksklusif, sebuah kafe kecil yang ramai, di mana percakapan mudah larut oleh dengung suara orang-orang. Ia datang lebih awal, duduk membelakangi jendela, memastikan sudut pandangnya cukup luas untuk mengenali siapapun yang mendekat. Setiap orang asing terasa mencurigakan, setiap pintu yang terbuka membuat dadanya menegang. Namun ia memaksa diri bernapas perlahan, mengingat bahwa ketakutan adalah senjata pertama yang selalu dipakai untuk membungkam kebenaran. Ketika sosok yang ditunggu akhirnya tiba, Ririn merasakan campuran lega dan waspada. Mereka berbincang dengan bahasa yang hati-hati, tidak menyebut nama, tidak mengurai detail secara gamblang. Ririn hanya memberi garis besar, ada operasi terstruktur, ada aliran dana, ada narasi palsu yang sengaja dipelihara. Tatapan lawan bicaranya mengeras, bukan karena terkejut, melainkan karena mengenali pola yang selama ini ia curigai namun sulit dibuktikan. Percakapan itu singkat, namun syarat makna, sebuah kesepakatan diam untuk melangkah dengan sangat berhati-hati. Usai pertemuan, Ririn pulang dengan perasaan yang tak menentu. Ia tahu langkah ini akan meninggalkan jejak, sekecil apapun. Di rumah, Roy tampak lebih pendiam dari biasanya. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang menekan, seolah ada kata-kata yang ingin keluar namun terhenti di tenggorokan masing-masing. Ririn menatap wajah suaminya yang tampak lelah, menyadari bahwa di balik ambisi dan kesalahan, Roy juga terperangkap dalam jaring yang ia bantu bangun sendiri. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan sinyal-sinyal samar bahwa sesuatu mulai bergerak. Ada pertanyaan-pertanyaan halus dari orang-orang sekitar, ada undangan mendadak yang dibatalkan, ada perubahan nada dalam percakapan Roy dengan rekan-rekannya. Ririn menangkap kegelisahan yang menyebar seperti kabut tipis. Jaringan itu, yang selama ini tampak kokoh, mulai menunjukkan tanda-tanda retak kecil, retak yang mungkin belum terlihat oleh publik, tetapi terasa oleh mereka yang berada di dalamnya. Di ruang publik, isu yang sama terus diputar, namun kini dengan nada yang sedikit berubah. Ada kehati-hatian yang muncul, seolah para penggerak narasi mulai menyadari risiko yang membesar. Ririn memahami bahwa fase ini berbahaya, ketika sebuah kebohongan terancam terbongkar, para pelakunya cenderung bereaksi paling keras. Ia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, menguatkan dirinya bahwa langkah mundur bukan lagi pilihan. Suatu malam, Roy pulang dengan wajah pucat. Tanpa banyak kata, ia duduk dan menatap lantai, seakan mencari pegangan. Untuk sesaat, Ririn melihat celah kejujuran yang langka, ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Roy mengakui bahwa ada tekanan yang meningkat, bahwa ada pihak yang mulai panik dan mencari kambing hitam. Pengakuan itu tidak lengkap, tidak sepenuhnya jujur, namun cukup untuk menegaskan bahwa badai sudah sangat dekat. Ririn mendengarkan tanpa menyela, menyadari bahwa setiap kata Roy adalah gambaran dari sistem yang rapuh. Ia merasakan iba yang bercampur amarah, karena di titik ini, cinta dan kebenaran saling bertabrakan. Ia ingin menyelamatkan Roy dari kehancuran total, tetapi ia juga tahu bahwa menyelamatkan satu orang dengan mengorbankan kebenaran akan melahirkan kehancuran yang lebih besar. Pilihan itu terasa kejam, namun nyata. Kesadaran pahit bahwa waktu hampir habis. Retakan telah berubah menjadi celah, dan celah itu akan segera melebar. Ririn berdiri di ambang pengungkapan yang sesungguhnya, di mana diam bukan lagi perlindungan, melainkan pengkhianatan terhadap nurani. Dalam sunyi malam, ia memantapkan hati, apapun yang terjadi selanjutnya, ia akan melangkah maju, membawa kebenaran ke permukaan, meski harus menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan. Pagi itu terasa berbeda sejak Ririn membuka mata. Ada firasat kuat bahwa hari-hari tenang telah berakhir. Ia bergerak dengan kesadaran penuh, seolah setiap langkah memiliki makna yang menentukan. Data yang selama ini ia simpan rapi kini tak lagi sekadar cadangan, melainkan bukti yang siap berbicara. Ia memeriksa kembali berkas-berkas itu dengan teliti, memastikan tidak ada celah yang bisa dipelintir. Dalam benaknya, ia tahu bahwa ketika kebenaran mulai disuarakan, yang akan diuji bukan hanya fakta,
tetapi juga keteguhan mental orang yang membawanya. Komunikasi dengan pihak independen semakin intens, namun tetap dibungkus kehati-hatian. Ririn tidak pernah mengirimkan seluruh bukti sekaligus, ia memilih memberi potongan demi potongan, cukup untuk menunjukkan arah tanpa membuka seluruh kartu. Strategi ini membuat proses terasa lambat, tetapi aman. Ia belajar bahwa dalam permainan sebesar ini, kesabaran bisa menjadi bentuk perlindungan paling efektif. Setiap pesan yang dikirim terasa seperti menyeberangi jembatan rapuh, namun ia terus melangkah. Roy, di sisi lain, semakin tertekan. Lingkaran pendukungnya mulai menyusut, panggilan-panggilan yang dulu rutin kini semakin jarang. Beberapa orang yang sebelumnya vokal tiba-tiba memilih diam, seolah ingin menghapus jejak keterlibatan. Ririn melihat perubahan itu dengan mata yang jernih. Ia tahu, ketika jaringan kekuasaan mulai goyah, naluri pertama para pemainnya adalah menyelamatkan diri masing-masing. Dalam salah satu percakapan paling tegang, Roy melontarkan kecurigaan bahwa ada kebocoran dari lingkaran terdekat. Ucapannya terdengar seperti tuduhan tak langsung, meski tidak pernah menyebut nama. Ririn menahan napas, menjaga ekspresinya tetap netral. Momen itu menjadi ujian terbesar baginya, antara rasa takut ketahuan dan tekad untuk tetap berdiri di jalur yang ia pilih. Ia menyadari bahwa kecurigaan Roy adalah tanda bahwa sistem perlindungan mereka mulai runtuh. Di ruang publik, nada pembahasan isu mulai berubah drastis. Beberapa media mulai mengajukan pertanyaan yang lebih kritis, tidak lagi sekadar mengulang narasi lama. Ririn melihat itu sebagai sinyal awal bahwa kebenaran mulai menemukan celah. Meski masih samar, pergeseran ini cukup untuk menimbulkan kepanikan di kalangan penggerak isu. Kebohongan, betapapun terorganisirnya, selalu rapuh ketika berhadapan dengan pertanyaan yang tepat. Tekanan psikologis mulai menggerogoti Ririn. Ia jarang tidur nyenyak, pikirannya terus berputar memikirkan kemungkinan terburuk. Namun di tengah kelelahan itu, ada ketenangan aneh yang ia rasakan. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan selaras dengan nuraninya. Ketakutan masih ada, tetapi tidak lagi melumpuhkan. Justru rasa tanggung jawab yang kini menjadi penggerak utamanya. Suatu malam, ia menerima kabar bahwa pihak independen siap melangkah ke tahap berikutnya. Bukan pengungkapan penuh, melainkan verifikasi mendalam yang akan membuka pintu pada proses yang lebih besar. Bagi Ririn, ini adalah titik tanpa kembali. Ia menyadari bahwa mulai saat itu, peristiwa akan bergerak dengan ritmenya sendiri, di luar kendalinya. Namun ia juga tahu bahwa inilah harga dari sebuah keberanian. Ririn yang berdiri sendirian di ruang kerja, menatap tumpukan dokumen yang kini tak lagi terasa menakutkan. Ia menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang selama ini ia pikul dalam diam. Di hadapannya terbentang jalan penuh risiko, tetapi juga peluang untuk memulihkan kebenaran. Dalam keheningan itu, Ririn memahami satu hal dengan jelas, ketika kebohongan mulai runtuh, yang tersisa hanyalah pilihan untuk berdiri di sisi yang benar atau ikut terkubur bersamanya. Gelombang pertama dampak mulai terasa ketika beberapa figur kunci dalam jaringan itu tiba-tiba mengubah sikap. Ririn menangkap perubahan tersebut dari potongan berita, nada bicara yang melunak, dan pernyataan publik yang mulai penuh kehati-hatian. Orang-orang yang sebelumnya berani tampil keras kini memilih kata-kata aman, seolah sedang mencari jarak dari narasi yang dulu mereka dorong sendiri. Bagi Ririn, ini adalah tanda bahwa verifikasi yang sedang berjalan telah menimbulkan kegelisahan di tempat-tempat yang tepat. Di rumah, suasana semakin tegang. Roy tampak seperti hidup dalam kewaspadaan konstan. Ia sering terbangun di malam hari, memeriksa ponselnya, dan berjalan mondar-mandir tanpa tujuan jelas. Ririn melihat bagaimana kepercayaan diri Roy terkikis perlahan, digantikan oleh kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Setiap bunyi notifikasi terdengar seperti ancaman, setiap panggilan tak dikenal terasa seperti vonis yang menunggu untuk diucapkan. Sementara itu, pihak independen yang berkomunikasi dengan Ririn mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci. Mereka meminta klarifikasi waktu, konteks, dan hubungan antar nama yang muncul dalam dokumen. Proses ini melelahkan, tetapi juga menguatkan keyakinan Ririn bahwa kebenaran tidak berdiri di atas asumsi, melainkan detail yang diuji dengan ketat. Ia menjawab dengan jujur, menyadari bahwa satu ketidaktepatan kecil bisa digunakan untuk meruntuhkan seluruh cerita. Tekanan dari luar semakin nyata.
Ada upaya halus untuk mendekati Ririn melalui orang-orang yang berpura-pura peduli. Tawaran bantuan, ajakan bertemu, hingga pesan bernada peringatan muncul silih berganti. Semuanya dibungkus dengan kesopanan, namun maknanya jelas, ada pihak yang ingin menghentikan langkahnya sebelum terlambat. Ririn menolak semuanya dengan sikap tenang, meski di dalam hatinya ketakutan terus berdesir. Di ruang publik, kepercayaan mulai berayun. Sebagian masyarakat mulai mempertanyakan sumber isu yang selama ini mereka konsumsi. Diskusi menjadi lebih kritis, meski masih terpecah. Ririn memahami bahwa perubahan opini publik tidak pernah terjadi seketika. Ia melihatnya seperti retakan di bendungan besar, kecil, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk menandai awal dari runtuhnya sesuatu yang selama ini tampak kokoh. Roy akhirnya mencoba berbicara lebih terbuka, meski masih setengah-setengah. Ia mengeluhkan tekanan, pengkhianatan dari rekan sendiri, dan ketakutan menjadi tumbal. Ririn mendengarkan dengan perasaan yang campur aduk. Ada simpati yang tersisa, namun juga kesadaran bahwa pengakuan tanpa tanggung jawab tidak akan menyelesaikan apapun. Ia memilih diam, menyadari bahwa kata-kata pada saat ini bisa menjadi bumerang bagi keduanya. Di tengah semua itu, Ririn mulai mempersiapkan diri secara mental untuk fase berikutnya, saat kebenaran tidak lagi bisa disembunyikan di balik proses verifikasi. Ia tahu akan ada serangan balik, upaya pembunuhan karakter, dan narasi baru yang mencoba menjadikannya pihak yang bersalah. Kesadaran itu tidak membuatnya mundur, justru memaksanya menguatkan pijakan. Ia mulai berdamai dengan kemungkinan kehilangan banyak hal yang selama ini ia anggap aman. Ririn menutup hari dalam kelelahan yang dalam, namun juga dengan keyakinan yang semakin mantap. Jaringan kebohongan itu belum runtuh sepenuhnya, tetapi fondasinya telah terguncang. Ia tahu badai besar masih akan datang, namun kini ia tidak lagi sekadar bereaksi. Dengan kebenaran yang mulai menemukan jalannya, Ririn bersiap menghadapi tahap paling berbahaya sekaligus paling menentukan dalam perjalanan ini. Tahap paling berbahaya itu akhirnya tiba ketika sinyal-sinyal serangan balik mulai terlihat jelas. Ririn menyadari perubahan suasana sejak beberapa akun anonim mulai menyerangnya secara personal, memelintir potongan masa lalunya, dan meragukan motifnya. Narasi baru itu disusun untuk mengaburkan substansi, menggeser perhatian dari bukti ke karakter. Ia membaca semua itu dengan perasaan pahit, memahami bahwa ini adalah pola lama yang selalu digunakan ketika kebenaran mulai mendekat terlalu jauh ke pusat kekuasaan. Di balik hiruk-pikuk dunia maya, tekanan nyata juga meningkat. Jadwal Ririn mendadak terganggu oleh panggilan-panggilan tak dikenal dan undangan yang terasa menjebak. Ia memilih mempersempit ruang geraknya, lebih banyak berada di tempat aman, dan menjaga komunikasi seperlunya. Setiap langkah kini dipertimbangkan dengan cermat, karena satu kesalahan kecil dapat dijadikan senjata untuk membatalkan semua yang telah ia bangun dengan susah payah. Roy berada pada titik terendahnya. Ia terlihat seperti seseorang yang terus-menerus dikejar bayangan, tidak pernah benar-benar merasa aman. Dalam beberapa percakapan singkat, ia mengisyaratkan bahwa ada pihak yang mulai menyusun skenario untuk melepaskan diri dengan mengorbankan orang lain. Ririn menangkap kegelisahan itu sebagai pengakuan tak langsung bahwa struktur yang selama ini melindungi Roy sedang runtuh dari dalam. Di ruang publik, muncul upaya sistematis untuk menciptakan kebisingan baru. Isu-isu sampingan dilemparkan bergantian, seolah ingin menenggelamkan fokus utama. Ririn memahami strategi itu dengan jelas, ketika kebenaran tak bisa dibantah, alihkan perhatian. Namun ia juga melihat bahwa sebagian masyarakat mulai lebih jeli, tidak lagi mudah teralihkan oleh sensasi sesaat. Kesadaran kolektif itu tumbuh perlahan, tetapi cukup untuk membuat para penggerak lama merasa terancam. Pihak independen yang bekerja dengan Ririn menyampaikan bahwa proses mereka telah memasuki fase krusial. Verifikasi silang menguatkan pola yang sama dari berbagai sumber berbeda. Bagi Ririn, ini adalah momen yang menegangkan sekaligus melegakan. Ketegangan muncul karena konsekuensi semakin dekat, sementara kelegaan hadir karena kebenaran tidak lagi berdiri sendirian, melainkan ditopang oleh bukti yang saling menguatkan. Serangan terhadap Ririn semakin personal. Motifnya dipertanyakan, integritasnya diserang, dan hubungannya dengan Roy dijadikan alat untuk meragukan segalanya. Ia merasakan betapa kejamnya mesin pembunuhan karakter bekerja. Namun di tengah gempuran itu, Ririn menemukan kekuatan yang tak ia sangka sebelumnya.
Ia berhenti membaca komentar-komentar yang melemahkan dan fokus pada satu hal, menjaga agar kebenaran tetap utuh dan tidak terdistorsi. Di malam yang sunyi, Ririn merenung tentang harga yang harus dibayar. Ia sadar bahwa jalan ini hampir pasti akan mengubah hidupnya secara permanen. Hubungan, reputasi, dan rasa aman adalah taruhan yang nyata. Namun ia juga menyadari bahwa mundur sekarang berarti membiarkan semua pengorbanan menjadi sia-sia. Kesadaran itu menenangkan hatinya, memberi makna pada rasa lelah yang ia rasakan. Ririn berdiri di ambang pengungkapan besar, ketika semua upaya pengalihan dan intimidasi mulai kehilangan daya. Ia tahu bahwa bab berikutnya tidak akan lagi berkutat pada persiapan, melainkan pada dampak nyata. Kebenaran telah terlalu jauh melangkah untuk dihentikan. Dan ketika cahaya akhirnya menembus bayang-bayang, tidak semua orang akan siap menerimanya, tetapi sejarah akan mencatat siapa yang memilih berdiri dan siapa yang memilih bersembunyi. Momen pengungkapan itu datang bukan dengan ledakan besar, melainkan dengan ketenangan yang mencengangkan. Ririn mengikuti prosesnya dari jarak aman, menyaksikan bagaimana potongan demi potongan fakta mulai muncul ke permukaan melalui saluran-saluran yang kredibel. Tidak ada sensasi berlebihan, tidak ada tudingan emosional, hanya rangkaian data, kronologi, dan hubungan yang disusun rapi. Justru ketenangan itulah yang membuat dampaknya terasa lebih kuat. Publik mulai melihat gambaran utuh yang selama ini tersembunyi di balik kabut narasi. Reaksi pertama adalah kebingungan. Banyak orang membutuhkan waktu untuk mencerna bahwa apa yang selama ini mereka yakini ternyata dibangun di atas manipulasi. Diskusi yang sebelumnya penuh emosi berubah menjadi pencarian jawaban. Ririn merasakan pergeseran itu seperti perubahan arah angin, perlahan, namun pasti. Ia tahu, fase ini adalah yang paling rawan, ketika kebohongan masih mencoba bertahan dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Di lingkaran dalam jaringan lama, kepanikan mulai terbuka. Beberapa tokoh memilih menghilang dari ruang publik, yang lain buru-buru mengeluarkan pernyataan klarifikasi yang terdengar canggung. Ada yang saling menyalahkan, ada pula yang mencoba memutus kaitan secepat mungkin. Ririn menyadari bahwa struktur yang selama ini tampak solid ternyata rapuh ketika diterpa cahaya. Ikatan yang dibangun atas kepentingan tidak pernah sekuat yang terlihat. Roy berada di pusat badai itu. Tekanan yang selama ini ia pendam akhirnya tumpah menjadi ketakutan terbuka. Ia tak lagi berusaha tampil meyakinkan, melainkan lebih sering diam dan menghindari sorotan. Dalam beberapa momen singkat, Ririn melihat bayangan penyesalan yang nyata, bukan karena permainan itu gagal, tetapi karena konsekuensinya kini tak terelakkan. Ririn menyadari bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, hubungan mereka tak akan pernah kembali seperti semula. Di sisi lain, muncul suara-suara baru dari masyarakat yang menuntut pertanggungjawaban. Bukan dengan amarah membabi buta, melainkan dengan pertanyaan yang tajam dan terarah. Ririn merasakan kelegaan yang sulit diungkapkan. Selama ini, ia takut kebenaran akan tenggelam oleh kebisingan, namun kini justru ketenangan dan akal sehat yang mengambil alih. Itu memberinya keyakinan bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Meski demikian, ancaman belum sepenuhnya hilang. Ada upaya-upaya terakhir untuk memelintir arah cerita, mengaburkan garis antara fakta dan opini. Ririn tetap waspada, menjaga jarak, dan menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Ia belajar bahwa pada tahap ini, ketenangan adalah perlindungan terbaik. Setiap respons emosional hanya akan memberi amunisi bagi mereka yang ingin merusak fokus. Dalam keheningan pribadinya, Ririn merenungkan perjalanan yang telah ia tempuh. Ia kehilangan banyak hal, kepercayaan, rasa aman, dan ilusi tentang orang yang ia cintai. Namun ia juga menemukan sesuatu yang lebih berharga, keberanian untuk berdiri di sisi yang benar ketika itu paling sulit. Kesadaran itu memberinya kekuatan baru, meski masa depan masih penuh ketidakpastian. Negeri yang sedang berbenah, dipaksa bercermin oleh kebenaran yang akhirnya muncul. Ririn tahu proses ini tidak akan singkat dan tidak akan mudah. Namun satu hal telah berubah secara mendasar, bayang-bayang yang selama ini menutupi ruang publik mulai tersingkap. Dan di tengah perubahan itu, Ririn melangkah maju, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai saksi yang memilih untuk tidak lagi diam. Demikian yang kami sajikan, sebuah cerita tentang keberanian, pengkhianatan, dan pilihan sulit di tengah pusaran kekuasaan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kebenaran,
seberapapun pahitnya, selalu memiliki jalan untuk menemukan cahaya. Terima kasih kepada Anda yang telah menyimak hingga akhir, semoga apa yang tersaji dapat menjadi bahan renungan dan pembelajaran bagi kita semua. Jika Anda merasa cerita ini bermakna, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna lainnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.